Saya Aryan Budi Utomo dengan NPM 2241151. Di sini saya akan menjelaskan uji tentang uji homogen dan uji non homogen. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo kita disimak. Uji T homogen dan uji tidak merujuk pada uji T secara langsung, tetapi pada uji homogenitas varian yang dijalankan sebelum menggunakan uji T atau analisis lain yang membutuhkan asumsi homogenitas varian. Salah satu uji homogenitas varian yang umum digunakan adalah uji Lerve. Uji T homogen digunakan untuk menguji perbedaan antar dua kelompok yang diasumsikan memiliki varian yang sama. Uji T homogen menggunakan rumus T sama dengan min 1 dikurang min 2 dibagi sterpol. Untuk menghitung nilai T, tujuan dari uji homogenitas adalah untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok data. Sebagai contoh, uji T homogen dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata pengeluaran antar dua kelompok yang diasumsikan memiliki varian yang sama. Uji T non-homogen. Sebenarnya istilah uji T non-homogen tidak umum digunakan dalam literatur statistika. Namun jika kita membicarakan uji T yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi, kita dapat merujuk pada uji T yang tidak mengasumsikan homogenitas varian. Seperti t-test, uji tes non-homogen digunakan untuk menguji perbedaan antar dua kelompok yang diasumsikan memiliki varian berbeda. Uji T non-homogen menggunakan rumus T sama dengan min 1 dikurang min 2 dibagi stret varian 1 dibagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Untuk menghitung nilai T, tujuan dari uji T non-homogen adalah untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok data yang diasumsikan memiliki varian berbeda. Sebagai contoh, uji T non-homogen dapat digunakan untuk membandingkan efek pengobatan antar dua kelompok dengan jumlah sampel yang berbeda. Rumus T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen tidak memiliki rumus khusus karena ini adalah uji yang menguji homogenitas varian. Biasanya dilakukan dengan menggunakan uji statistik seperti Lerve dan Bettel. Sementara itu, uji T non-homogen merujuk pada uji T yang tidak mengasumsikan homogenitas varian. Dan salah satu yang umum digunakan adalah Wilks test. Mari kita bahas rumus untuk kedua jenis uji tersebut. Uji T homogen dengan rumus T sama dengan min 1 dikurang min 2 dibagi sterpol. Uji T non-homogen dengan rumus T sama dengan min 1 dikurang min 2 dibagi varian 1 dibagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Tujuan uji T homogen dan uji T non-homogen. Tujuan dari uji T homogen berkaitan dengan asumsi homogenitas varian dalam analisis statistik, terutama ketika kita membandingkan dua kelompok atau lebih menggunakan uji T. Mari kita menjelaskan tujuan keduanya. Pertama, uji T homogen, Lerve, Bettel, dan lain-lain. Tujuannya memeriksa homogenitas varian. Uji T homogen bertujuan untuk memeriksa apakah varian dari dua kelompok atau lebih adalah homogen atau setara. Validitas asumsi uji T test. Sebelum menggunakan uji T, perlu dipastikan bahwa asumsi homogenitas varian terpenuhi. Jika varian antar kelompok homogen, uji T konvensional dapat digunakan. Uji T non-homogen, Wilks test. Tujuannya menguji perbedaan rata-rata. Uji T non-homogen seperti Wilks test bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih tanpa asumsi homogenitas varian. Tujuan khusus Wilks test adalah memberikan alternatif ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Dengan menggunakan kedua jenis uji ini, peneliti dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan pemilihan metode analisis yang sesuai dengan kondisi data yang dimiliki. Contoh penerapan uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen sebuah studi menguji perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antar dua kelompok produk yang memiliki varian tingkat kepuasan yang sama. Contoh penerapan uji T homogen, skenario. Seorang peneliti ingin membandingkan skor uji matematika antar dua kelompok siswa. Satu kelompok yang menggunakan metode pembelajaran A dan kelompok lainnya menggunakan metode pembelajaran B.
Sebelum menggunakan uji T konvensional, peneliti ingin memastikan bahwa varian skor uji dan kedua kelompok adalah homogen. Langkah-langkah perumusan hipotesis. HO varian skor uji kelompok A dengan varian skor uji di kelompok B. H1 varian skor uji di kedua kelompok tidak sama. Kumpulan data. Mengumpulkan skor uji dari kedua kelompok siswa. Uji level. Menjalankan uji level untuk menguji homogenitas varian interpretasi hasil. Jika p-value dari hasil lebih besar dari tingkat signifikasi yang ditetapkan, misalnya 0,05, peneliti dapat menggunakan uji T konvensional karena asumsi homogenitas varian terpenuhi. Jika P lebih kecil dari tingkat signifikasi, peneliti harus mencari alternatif, misalnya menggunakan Wells test. Lalu uji T non-homogen, sebuah peneliti membandingkan efektivitas obat antar dua kelompok pasien yang memiliki varian respon yang berbeda terhadap obat tersebut. Contoh, penerapan uji T non-homogen Wells test. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran bulanan antar dua kelompok rumah tangga, satu kelompok yang tinggal di perkotaan dan kelompok lainnya di pedesaan. Peneliti mengetahui bahwa varian pengeluaran bulanan di kedua kelompok tidak sesuai homogen. Langkah-langkah perumusan hipotesis. HO rata-rata pengeluaran bulanan di kelompok perkotaan sama dengan rata-rata pengeluaran bulanan di kelompok pedesaan. H1 rata-rata pengeluaran bulanan di kelompok 2 tidak sama. Kumpulan data. Mengumpulkan data pengeluaran bulanan dari kedua kelompok rumah tangga Wells test. Menjalankan Wells test tanpa mengasumsikan homogenitas varian interpretasi hasil. Jika P dari Wells test lebih kecil dari tingkat signifikasi yang ditetapkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikasi dalam rata-rata pengeluaran bulanan antar dua kelompok. Penting untuk dicatat bahwa penggunaan uji T homogen atau uji T non-homogen bergantung pada hasil uji homogenitas varian. Jika homogenitas varian terpenuhi, uji T konvensional dapat digunakan. Namun jika homogenitas varian tidak terpenuhi, pilihan yang lebih aman adalah menggunakan uji T non-homogen seperti Wells test. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.